Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 4, subtema 2 pembelajaran 4 mengenai kewajiban dan hakku di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menemukan kalimat yang menunjukkan masalah, yang kedua, menuliskan kalimat saran, dan yang ketiga, mengetahui kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat. Nah, sekarang coba kalian amati kedua gambar berikut ini. Bagaimanakah wajah anak-anak pada gambar? Sehatkah mereka? Apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Apa yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Sekarang ayo kita membaca judulnya Sekolah yang Sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Nah, setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Sekarang amatilah teks sekolah yang sehat. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan masalah ya. Lalu garis bawahi juga kalimat saran. Bacalah kalimat tersebut dengan suara yang nyaring. Sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Judulnya Aku Belajar Hidup Sehat. Di sana terdapat lingkungan sekolah ya. Pada gambar yang pertama terlihat seorang pak guru sedang memeriksa kuku anak muridnya. Lalu ada Udin yang memegang logo dilarang merokok. Lalu ada Udin dan Beni yang selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian ada Beni yang menghormati orang yang lebih tua. Lalu Udin yang membuang sampah di tempat sampah. Ada juga Siti yang hormat dan patuh kepada gurunya. Lalu ada Dayu yang sedang berolahraga bulu tangkis. Kemudian ada Edo yang menutup tempat penampungan air. Sekarang coba kalian lakukanlah hal-hal berikut secara berkelompok ya. Yang pertama, amati lingkungan atau kegiatan di sekolahmu. Yang kedua, pilihlah salah satu bagian sekolah yang menurut kelompokmu belum mencerminkan sekolah yang sehat. Yang ketiga, tuliskan permasalahannya dan saran-saran kelompokmu. Tulislah di selembar kertas ya. Lalu yang terakhir, pajang hasil diskusi kelompokmu di depan pajangan ya. Nah, berikut ini dapat kalian tuliskan hasil diskusi kelompok. Bagian atau kegiatan yang dilihat, misalnya mengamati sudut kantin sekolah. Lalu kondisinya saat ini itu bagaimana? Misalnya terdapat banyak sampah plastik di sana. Nah, kondisi seharusnya bagaimana? Seharusnya kantin bersih dan sejuk. Nah, kemudian kita menuliskan saran-saran ya dari tiap anggota kelompok. Misalnya menurut
Wahyu, sebaiknya kantin disediakan kotak sampah di setiap sudutnya. Menurut Keisha, sebaiknya selalu dibersihkan setiap pulang sekolah. Lalu ada juga menurut Fajar, sebaiknya mengurangi jajan di kantin dan membawa bekal sendiri. Terus ada juga menurut Abid, sebaiknya di dinding kantin ada himbauan untuk membuang sampah di tempatnya. Lalu tuliskan siapa saja anggota kelompokmu ya. Misalnya tadi Wahyu, Keisha, Fajar, dan Abid. Kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Sekarang diskusikan dengan temanmu kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat. Tuliskanlah pada tabel di bawah ini ya hasil diskusimu. Berikut adalah kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat. Misalnya kewajibannya membuang sampah di tempatnya. Lalu haknya yaitu lingkungan menjadi sehat dan nyaman. Apalagi contoh kewajiban di lingkungan sekolah? Iya, misalnya merawat taman sekolah. Hak kita yaitu lingkungan menjadi hijau dan asri. Ada lagi kewajibannya? Iya, misalnya melakukan piket kelas secara rutin. Hak kita yaitu lebih bersemangat dalam belajar. Nah, untuk kewajiban dan hak yang lain silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Nah, setelah kalian mengamati kewajiban dan hak yang kamu tulis pada tabel, ceritakanlah pengalamanmu melaksanakan salah satu kewajiban dan hak ya. Sekarang ayo kita berlatih. Berikut ini gambar cara mengisi waktu luang di lingkungan sekolah yang sehat. Lalu tunjuk satu kegiatan yang paling kamu sukai. Tuliskan manfaatnya untuk kesehatanmu ya. Misalnya, kalian dapat menuliskan nama kegiatannya yaitu bermain lompat tali. Nah, apa manfaatnya? Iya, misalnya kita dapat melatih otot kaki agar kuat. Sekarang, ayo kita mencoba. Lakukanlah hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, lihat kembali kegiatan pilihanmu sebelum ini. Sebutkan bagian tubuh mana saja yang bergerak. Apa gunanya gerakan itu bagi kesehatanmu? Ceritakan manfaatnya dari kegiatan tersebut di depan kelas ya. Terima kasih. Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.